Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Aulia Setiawati dengan NIM 22133031 yang akan memaparkan tentang learning journal yang ke-10 pada tanggal 16 Mei 2024. Nah, kali ini itu pertemuan yang ke-11 di dalam kelas. Nah, pada kali ini itu sesudah UTS kami itu melakukan diskusi kembali, yaitu di kelompok 4 yang maju pada giliran pertama. Nah, pada kelompok 4 ini kami membahas tentang bagaimana penyusunan, bagaimana mempublikasi sebuah artikel ilmiah, dan bagaimana sih bagian yang pertama itu ada bagian pembuka. Apa sih bagian pembuka itu? Bagian pembuka di dalam sebuah karya ilmiah meliputi bagian sampul, halaman pengesahan, kata pengantar, halaman judul, abstraksi dalam satu atau dua bahasa, dan daftar isi. Nah, yang kedua itu ada bagian isi. Dalam teknik pembuatan karya tulis ilmiah juga memiliki bagian isi yang meliputi pendahuluan, latar belakang, dan rumusan masalah, batasan masalah disertai pembahasannya, tujuan dan manfaat penelitian, kemudian sistematika penulisan, dan juga signifikasi metode yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah yang mencangkup pendahuluan yang terdiri dari latar belakang dan rumusan masalah, pembahasan atau pembatasan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, ditambah lagi dengan tinjauan pustaka atau kajian teori pembahasan secara teori, kerangka pemikiran dan argumentasi dalam bidang keilmuan, serta pengujian hipotesis. Nah, yang ketiga itu ada bagian pembahasan. Apa sih bagian pembahasan itu? Bagian isi yang berupa pembahasan di dalam karya ilmiah. Juga harus dicantumkan tinjauan pustaka atau kajian teori. Keduanya akan disesuaikan dengan variabel yang telah dikaji dan juga sudah dijelaskan untuk memberi argumentasi keilmuan, dan juga kerangka pemikiran ditambah lagi dengan pengajuan hipotesis pada masalah yang sedang diteliti saat itu. Dalam pembahasan ini juga harus disertai dengan rinci, dengan memperhatikan kaidah ilmiah, dengan menggunakan kata baku yang sesuai dengan aturan yang memenuhi unsur keilmiahan di dalamnya. Selanjutnya yaitu metodologi penelitian. Metodologi ilmiah yang juga menjadi bagian dari teknik penulisan karya ilmiah ini merupakan pisau atau alat analisis yang bekerja di dalam penelitian, yang nantinya dipakai untuk melakukan kinerja penelitian. Pada tahap metodologi ini, kamu juga harus menuliskan tempat dan waktu dilakukannya objek penelitian, apa aja, populasi dan sampelnya, berapa jumlahnya, bagaimana rancangannya dan metode penelitiannya, dan bagaimana instrumen penelitian serta pengumpulan data, yaitu pengumpulan di dalam analisis reduksi data dalam penelitian itu sendiri, supaya tujuan dan maksudnya penelitian tersebut lebih jelas. Hal-hal yang harus dilakukan di dalam metodologi penelitian ini harus ada apa aja sih? Waktu dan tempat penelitian, metode dan rancangan, populasi dan sampel, pengumpulan dan analisis data, menjabarkan variabel penelitian, instrumen penelitian, hasil penelitian, pengajuan hipotesis, diskusi penelitian, dan yang terakhir mengungkapkan pandangan yang teoritis atau mengenai hasil. Nah, selanjutnya yaitu ada hasil penelitian. Pada bagian ini, penulis harus menyertakan juga jabaran variabel di dalam penelitian, bagaimana hasilnya, pengajuan hipotesisnya, tanggapan dari diskusi penelitian, dan memberikan pandangan teoritis dalam hasil yang diperoleh. Kemudian, beri kesimpulan mengenai apa yang kamu dapatkan dari hasil penelitian tersebut. Nah, yang keenam ini adalah bagian penutup. Untuk bagian penutupnya biasanya berupa kesimpulan dan juga saran dan implikasi dari penelitian yang diperoleh. Yang terakhir yaitu bagian penunjang. Apa sih bagian penunjang? Bagian penunjang ini di dalam teknik penulisan karya ilmiah adalah lampiran yang bisa berupa daftar pustaka, daftar tabel, daftar bagan yang memberi penjelasan pada pembaca tentang karya tulis.
Nah, selanjutnya lampiran instrumen penelitian dan daftar gambar yang diperlukan. Nah, sampai sini mungkin kami cukupkan karena kami juga di kelas ini mandiri karena Bapak dosen sedang memiliki tugas lain di luar kelas. Setelah akhirnya presentasi berakhir, akhirnya pun kami melakukan sesi tanya jawab dan tak lama kemudian kami pun bubar dari kelas. Dan akhirnya kami bubar dari kelas. Mungkin cukup sekian learning journal pada kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.